Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang mujizat palsu. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu video yang ada. Nah, di video ini kita melihat ada seorang wanita yang tangannya sakit atau tangannya cacat. Tetapi ada pendeta yang mendoakan dia. Dan tidak beberapa lama kemudian tangannya yang cacat itu kembali normal saat didoakan oleh pendeta. Nah, memang video ini adalah video yang lama, video yang beberapa tahun yang lalu mungkin sempat heboh. Tetapi kenapa tetap saya bahas? Oleh karena sampai saat ini juga ada banyak orang Kristen dan juga para pendeta mengetahuinya ini adalah mujizat asli. Tetapi sebetulnya ini adalah mujizat palsu atau settingan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Oleh karena ternyata wanita ini bukan cuma disembuhkan oleh satu pendeta yang tadi kita lihat, tetapi dia ada di beberapa KKR pendeta-pendeta yang lainnya. Dan dia itu disembuhkan lagi, sakit lagi, disembuhkan lagi. Nah, ternyata ini sebuah settingan. Nah, kita bisa lihat juga ini video yang wanitanya sama, tetapi dengan 5 pendeta yang berbeda. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan kenapa ini mujizat palsu atau settingan. Karena di media Nigeria itu meliputnya dan mengatakan seperti ini. 5 pastor yang berbeda menyembuhkan satu wanita yang sama. Sebuah mujizat tiruan. 5 pendeta Nigeria yang berbeda memanfaatkan kondisi kesehatan wanita untuk membodohi jemaat. Nah, seorang wanita yang dikatakan menderita suatu kondisi medis yang diidentifikasi sebagai penyakit AIDS, yaitu seseorang yang bisa melenturkan tangannya sesukanya karena mempunyai kelainan jaringan ikat genetik yang datang dengan gejala-gejala seperti persendian yang longgar, melah kulit, dan pembentukan bekas luka yang abnormal. Jadi wanita ini mempunyai penyakit AIDS atau Ehlers-Danlos syndrome, yang dimana dia bisa menekuk tangannya seperti cacat, lalu dia juga bisa mengembalikan tangannya lagi kembali normal. Nah, situasi atau kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa pendeta itu untuk disetting sebagai seperti mujizat kesembuhan. Jadi seakan-akan dia punya cacat atau punya sakit dan kemudian dia disembuhkan oleh pendeta-pendeta itu. Nah, kalau kita lihat bahkan orang ini adalah orang yang sama tetapi disembuhkan oleh 5 pendeta yang berbeda di tempat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada banyak mujizat-mujizat palsu atau mujizat-mujizat settingan saat-saat ini. Saya sendiri pernah menjadi seorang ketua dari panitia sebuah acara festival kesembuhan atau acara KKR kesembuhan. Dan saya melihat memang ada 5 orang yang disembuhkan. Tetapi sayangnya 5 orang yang disembuhkan yang bersaksi ini, kelima-limanya setelah beberapa bulan itu sakitnya kembali lagi atau sakitnya parah lagi. Dan kalau Bapak Ibu tahu, salah satu orang yang disembuhkan ini adalah mertua saya sendiri. Dan mertua saya itu sakit asma, dan setelah itu beberapa bulan kemudian dia kambuh lagi. Dan sayangnya seringkali banyak pendeta pasti punya argumen seperti ini. Kalau orang itu sudah disembuhkan dan sakit lagi, itu mungkin karena orang yang disembuhkan itu melakukan dosa lagi, atau mungkin melakukan hal yang tidak baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui, kalau memang mungkin mertua saya ini sakit asma, kemudian dia merokok, dia kambuh lagi, itu masuk akal. Tetapi mertua saya dia sakit asma dan dia tidak pernah merokok, otomatis sebetulnya yang bisa kita simpulkan, beberapa kesembuhan yang ada itu adalah cuma sugesti. Jadi cuma pada saat itu, atau mungkin bisa bertahan beberapa minggu atau beberapa bulan. Tetapi kesembuhan dari Tuhan itu harusnya kesembuhan yang benar-benar permanen. Saya sendiri itu pada waktu kecil saya mempunyai asma.
Lalu mama saya mendoakan saya. Pada waktu itu terjadi kesembuhan, dan bahkan sampai saya umur saat ini saya tidak kambuh lagi. Nah, itulah yang dinamakan kesembuhan dari Tuhan. Bukan sekedar sugesti, tetapi yang mertua saya alami adalah kesembuhan yang sugesti atau mujizat palsu itu sendiri. Karena saya tahu bahwa mertua saya itu sedang menjaga makannya. Dia tidak merokok sama sekali. Tetapi setelah disembuhkan beberapa bulan kemudian, dia kumat lagi atau kambuh lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ketahui saat ini, saat-saat pandemi ini juga, kita bisa mengerti ada banyak orang-orang yang menyatakan mempunyai karunia kesembuhan. Ternyata saat-saat pandemi, dia tidak berani untuk menyatakan karunia kesembuhannya. Padahal kalau kita ketahui, saat pandemi seperti ini bukan cuma Indonesia yang membutuhkan kesembuhan, tetapi seluruh dunia membutuhkan kesembuhan. Nah, di mana para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dirinya itu mempunyai karunia kesembuhan, yang biasa mereka melakukan festival-festival kesembuhan atau KKR-KKR kesembuhan di berbagai kota? Di mana mereka pada saat dunia membutuhkan hal itu? Nah, mereka akhirnya membuat alibi. Mereka mengatakan karena pada saat pandemi itu tidak boleh yang namanya pertemuan fisik atau pemerintah membatasi pertemuan secara fisik. Namun kita bisa tahu pada waktu zaman dahulu mereka sudah melakukan yang namanya KKR kesembuhan atau festival kesembuhan bukan cuma secara fisik, tetapi mereka juga biasanya melakukan di televisi atau lewat online atau lewat streaming. Nah, harusnya saat-saat pandemi seperti ini, kalau memang mungkin secara fisik tidak bisa, mereka harusnya juga bisa melakukan KKR atau festival kesembuhan lewat online atau lewat streaming. Bukankah kita juga sering mengetahui beberapa pendeta mengatakan, angkat tanganmu ke layar yang ada, pasti percayalah Tuhan bisa menyembuhkan dimanapun engkau berada. Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Nah, seharusnya kalau memang mereka mempunyai karunia seperti itu, harusnya mereka tetap lakukan secara online atau streaming. Jadi lewat pandemi, Tuhan ingin membukakan kepada kita umatnya. Ternyata ada banyak pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang dulu sering gembor-gembor yang namanya kesembuhan. Ternyata kemungkinan besar, apakah yang mereka lakukan saat-saat dulu itu cuma settingan, atau mungkin kesembuhannya adalah kesembuhan oleh karena sugesti. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sendiri, saya percaya Tuhan masih menyembuhkan sampai saat ini. Saya percaya mujizat kesembuhan itu masih ada. Tetapi kita sebagai umatnya, kita harus jeli dan kita harus pintar mana yang kesembuhannya asli dari Tuhan atau sekedar settingan atau cuma sugesti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.